Haleluya, satu video ini saya ulang-ulang lagi tapi dengan berbagai versi catatan yang akan menjawab semua. Oleh karena itu beberapa video-video, sudah 3 video yang saya bikin untuk menjawab pernyataan Zuma yang sarkastis sekali. Dan kayaknya saudara-saudara tidak bisa menjawabnya kalau Anda di Indonesia. Maka jawaban-jawaban saya ini menohok sekali. Bisa menunjuk seseorang untuk menjadi pemangku kepercayaan yang mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian, sedangkan orang tersebut tidak diketahui siapa. Bapaknya siapa, emaknya siapa, siapa kakeknya, dari mana dia mendapatkan catatan-catatan kitabnya. Orang Kristen tak tahu. Jadi pertanyaan yang seperti itu kita kembalikan. Ketika Nabi Muhammad dikatakan pedofil, ketika Nabi Muhammad diceritakan kemudian sebagai orang yang suka dengan janda misalnya, ini fitnah yang sering terjadi. Maka untuk mengkanter itu, tunjukkan satu manusia di zaman... Bukan fitnah itu Zuma, enak aja. Kami nggak akan ngomong kalau tanpa data. Rasulullah yang menceritakan kisah seperti tuduhan Anda. Sederhana kan? Nah sekarang, tolong tunjukkan orang yang sesaman dengan Paulus yang menceritakan tentang kisah hidup beliau. Dari dia lahir sampai beliau meninggal dunia. Ada buku yang mulai kami umat Islam baca, supaya kami bisa tahu, selayak Nabi Muhammad kami tahu kisah hidupnya, kami pun rindu ingin mengetahui kisah hidupnya pengarang kitab Saudara Kristen. Ada cerita itu, ada buku itu. Memang ada buku catatan yang sezaman. Bukan Quran loh, bukan Quran, bukan hadis loh. Bukan hadis. Tunjukkan kalau ada kitab yang ditulis sezaman dengan itu, bahwa Muhammad itu pernah ada. Nggak ada. Siapa? Fiktif semua kalau begitu. Kalau kamu pertanyakan itu tentang Paulus, kamu fiktif. Nah ini Yesus yang menulis sekali. Pelaku sejarahnya ada. Herodes menulis tentang Paulus. Herodes sendiri. Pontius Pilatus menulis semuanya tentang sejarah-sejarah yang terjadi. Paulus, ya kalau dibandingkan ya harus dengan Umar. Supaya ketahuan sejaman atau tidak. Jadi Anda harus tahu itu Zuma. Supaya kami juga, saya kembali lagi ikut agama kamu, percaya lagi, yang mu'alaf pun saya kembalikan kepada Islam. Kalau semuanya itu ada sejarah orang sezaman yang menulis tentang Muhammad. Siapa yang menulis tentang Muhammad? Orang yang sezaman. Jangan ngomong tentang Al-Quran, jangan ngomong tentang hadis. Hadis itu ditulis 200 tahun setelah kematian Muhammad. Sebelum itu nggak ada yang tahu. Itu hanya cerita yang diulang-ulang, yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sampai 7 keturunan baru ketemu dengan Bukhari dan Muslim, Nasai, Tirmizi, Ahmad bin Hambal. Turunan ke-7, turunan ke-6, atau turunan ke-5. Baru ada orang yang menulis tentang Nabi Lot. Jangan songong, Zuma. Biar kami beli. Tapi sampai hari ini, 2000 tahun, sampai 2 jam sebelum kiamat, buku itu tidak pernah akan ada. Artinya mereka... Kalau begitu saya minta balik. Orang yang menulis tentang sejarah nabimu yang sezaman, kitab yang sezaman. Ini kan yang diminta oleh Kiai Imaduddin kepada Habib Rizik yang menulis kitab sezaman. Jangan kitab yang 200 tahun
bahwa silsilahnya itu datang dari Nabi itu, Ba'alawi itu. Nggak akan ketemu. Apalagi saya minta balik. Kalau ada orang yang menulis kitab sezaman tentang nabimu, bahkan 2 jam sebelum kiamat, kitab itu nggak akan pernah ada. 1 miliar rupiah saya kasihkan kepada orang yang bisa menemukan buku sezaman dengan nabimu. Kalau Paulus sudah saya baca, sudah saya sebut di dalam ini. Oke, mari kita lihat Paulus dengan Muhammad. Kalau begitu, Paulus tidak melakukan pesta air lendir dengan 9 istri. Dahsyat, di ruang gelap tertutup, tidak ada yang berani mendekat atau komentar, hanya mendengar saja. Setelah pesta dahsyat selesai, maka diberi penjelasan, sedang turun ayat. Kamu tahu kan maksud saya? Paulus yang kedua tidak mendongeng membelah bulan. Kamu tahu kan surat yang saya maksud, surat ke-54? Paulus tidak mendongeng bolak-balik naik ke langit dengan nunggang kuda putih, tanpa oksigen dan tanpa pakai helm. Paulus tidak ngaku-ngaku dapat wahyu di gua dengan segala obat-obat terlarang seperti opium yang banyak beredar di Arab. Nggak ada itu. Sebelum Cina melakukan perang opium, bangsa-bangsa akan hancur sendiri. Paulus tidak buta huruf dan hidup dalam keadaan jahiliyah. Bahkan tidak ada keinginan untuk belajar baca. Sehingga segala sesuatunya itu banyak ditipu oleh kuttabil wahyi, penulis para wahyu. Sehingga redaksionalnya itu saling bertolak belakang. Selanjutnya Paulus tidak memperkosa di tenda istri dari suami yang disiksa, ditusuk matanya dengan besi panas agar diakui letak harta kaumnya di mana disimpan. Dengan dalih justru perempuan itu dimuliakan, diperkosa di tenda yang dibangun di sebelah sumur Kinanah yang baru saja dihabisin nyawanya. Bagaimana begitu? Selanjutnya Paulus tidak kawinin anak-anak, bahkan tega bersetubuh saat menstruasi dengan alasan justru anak kecil itu yang terlalu cinta maka disetubuhi. Mau ngomong apa lagi kamu Zuma? Paulus tidak lempari pria Yahudi yang ditutupkan tubuh ke tubuh wanita untuk dilindungi dari lemparan-lemparan batu di mana biadab Arab-Arab itu. Hahaha, terus orang dilempar sampai ngek. Apa kurang lengkap sejarah yang saya miliki itu, Zuma? Paulus tidak zinahi dan kawini istri anak sendiri, menantu, dengan dalih sudah halal karena sudah dinikahi dan disaksikan malaikat Jibril. Yang mengawinkan adalah Allah. Surat ke-33 ayat 37, ini bukan fitnah. Paulus tidak memperkosa pelayan di ranjang istrinya sendiri, ya. Dengan dalih apa yang dilakukannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Paulus tidak merampok menjarah karena buta huruf, sehingga tidak bisa
kerja bermartabat selain jadi bandit? Apa bedanya dengan Germo seperti itu? Sadis kita berbicara kebenaran itu semua. Ini saya mau mengatakan seperti ini nih, saya yang sakit hati juga. Orang nabi saya dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.